Cek cek. Yo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi kali ini aku akan meresensi film sudah lumayan lama sih, yang berjudul Alangkah Lucunya Negeri Ini. Film ini diproduksi oleh Citra Cinema, rilis pada tahun 2010, yang diproduksi oleh Zerin Zen dan disutradarai oleh Deddy Mizwar. Dan pemain-pemain pada film ini adalah Reza Rahardian, Deddy Mizwar, Slamet Raharjo, Jaja Mirdja, Asrul Dahlan, Ratu Tika Bravani, Rina Hasyim, Sonia Teuku Edwin, dan masih banyak lagi. Oke, langsung saja. Daripada lama-lama, kita lihat cuplikan film ini. Kelamaan nganggur dia bisa stres. Sian. Dia nggak nganggur, dia lagi berusaha. Beda. Ini karena pendidikan nggak penting. Penting dong. Enggak dong. Itu hasil pendidikan sih. Kalau lo nggak berpendidikan, lo nggak akan tahu bahwa pendidikan itu nggak penting. Makanya pendidikan itu penting. Kalau mau cepat kaya, lu piara cicak, buaya, sama gurita. Jimo, diam di situ lo. Tanya sama dia, mau ngapain kemari? Film yang rilis tahun 2010 ini pasti udah nggak asing banget di telinga para pecinta film Indonesia. Film Alangkah Lucunya Negeri ini mengangkat cerita tentang kehidupan anak jalanan yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta. Dengan menonjolkan tema pendidikan, film ini bermaksud untuk menyentil masyarakat Indonesia agar sadar betapa pentingnya pendidikan untuk kemajuan suatu bangsa. Cerita bermula saat Muluk yang diperankan oleh Reza Rahardian yang sejak lulus S1 hampir 2 tahun belum mendapatkan pekerjaan. Dengan keadaan demikian, Muluk tak menyerah begitu saja. Pertemuan yang tak sengaja dengan para pencopet yang bernama Komet tak disangka membuka peluang pekerjaan bagi Muluk. Melalui perkenalan itu, Komet mengajak Muluk untuk melihat markas besar yang menjadi tempat tinggal Komet bersama teman-temannya selama ini. Saat datang ke tempat markas tersebut, Muluk dikagetkan oleh keadaan yang sangat memprihatinkan dari markas yang ditunjukkan Komet, yakni berupa rumah tua yang sebenarnya tak layak dihuni. Muluk berpikir dan melihat peluang yang ia tawarkan kepada Jarot yang diperankan oleh Tio Pakusadewo. Muluk berusaha meyakinkan Jarot bahwa ia dapat mengelola keuangan mereka dan meminta imbalan 10% dari hasil mencopet, termasuk biaya mendidik mereka. Usaha yang dikelola Muluk berbuah, namun di hati kecilnya tergerak niat untuk mengarahkan para pencopet agar mau mengubah profesi mereka. Dibantu dua rekannya yang juga sarjana, yakni Samsul yang diperankan oleh Asrul Dahlan dan Pipit yang diperankan oleh Ratu Tika Bravani yang juga pengangguran. Muluk membagi tugas mereka untuk mengajar agama, budi pekerti, dan kewarganegaraan. Tantangan pun muncul, banyak para pencopet yang memberontak dan tidak ingin mengasong. Mereka ingin tetap menjadi pencopet. Tidak hanya itu, orang tua Muluk yaitu Pak Makbul yang diperankan oleh Deddy Mizwar, serta calon mertua Muluk, Haji Sarbini yang diperankan oleh Jaja Mirdja, mengetahui jika anak-anak mereka ternyata tidak bekerja di kantor besar, tapi justru bekerja di tempat yang kumuh dan mengajar para pencopet pula. Para orang tua tersebut menganggap bahwa uang hasil kerja yang didapat oleh Muluk dan Pipit berasal dari uang yang haram. Nah, menurut saya dalam film ini bisa membuka mata kita bahwa masih banyak sekali anak-anak muda yang tidak bisa mengakses pendidikan karena terhambat oleh biaya. Belum lagi dalam film ini digambarkan pula tekanan sebagai seorang sarjana. Aku jadi sadar walaupun kita punya titel di belakang nama kita dari berbagai disiplin ilmu, tidak akan menjamin kita bakal gampang diterima kerja. Bahkan sekarang banyak sarjana yang menganggur. Nah, ini bisa terlihat dari kelakuan Pipit di film itu, yang sebelum menjadi pengajar, ia sering mengikuti kuis di televisi dan kemudian berhadiah sebagai jalan pintas untuk mencari uang atau mencari materi.
Oke guys, sekian ya. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.